Pemirsa, buntut dugaan penistaan agama dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ratusan warga menggeruduk rumah MC acara tersebut di Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kapolres Metro Bekasi Kota meminta masyarakat menyerahkan penanganan kasus ke pihak kepolisian. Ratusan warga dari berbagai daerah menggeruduk rumah yang diduga dihuni oleh MC festival musik yang terlibat dalam challenge hafalan Ad-Duha di Rawalumbu, Kota Bekasi pada Selasa malam. Masa yang emosi bahkan masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan terduga pelaku. Namun MC tersebut tidak ditemukan. Pihak kepolisian Polsek Rawalumbu dan Polres Metro Bekasi Kota sempat mendatangi lokasi. Menurut Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Putu Kolis Aryana, pemilik rumah diketahui sudah pindah domisili sejak 3 bulan terakhir. Juga menyampaikan kepada masyarakat agar menyerahkan penanganan ini kepada pihak kepolisian. Kita sudah melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik itu Polres Metro Jakarta Utara, Polda Metro Jaya, dan Barreskrim Polri. Nanti tentunya update-nya akan disampaikan. Sementara dugaan penistaan agama masih dalam penyidikan Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Utara, dan Barreskrim Polri. Sebelumnya video dugaan penistaan agama terjadi dalam acara festival musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara dan viral di media sosial. Salah satu stand produk minuman keras diduga menantang pengunjung menghafal surat Ad-Duha dengan hadiah 1 botol minuman beralkohol. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama saat acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Polisi memeriksa sejumlah pihak yang terlibat. Polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan penistaan agama di sebuah acara musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dalam video yang beredar, salah satu stand minuman keras di acara itu memberikan tantangan hafalan surat Al-Quran dengan hadiah minuman keras. Untuk menyelidiki kasus ini, Polres Metro Jakarta Utara memanggil sejumlah pihak yang terlibat dalam acara tersebut. Video yang viral di media sosial mengenai adanya dugaan penistaan agama dalam kegiatan festival musik yang terjadi di wilayah Ancol, Jakarta Utara, kami Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penyelidikan. Saat ini kami masih mendalami kejadian tersebut, termasuk mengklarifikasi pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Kami juga sedang mengumpulkan dan memeriksa bukti-bukti yang ada, termasuk video yang beredar di media sosial. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi siap menanggung biaya sekolah anak polisi korban tabrak lari di Kota Bandung. Seorang mahasiswa pelaku tabrak lari tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi rumah duka anggota polisi Polrestabes Bandung yang menjadi korban tabrak lari di kawasan Batu Nunggal, Bandung. Deddy Mulyadi mengimbau agar seluruh aparat yang bertugas harus selalu waspada dan juga siaga. Deddy Mulyadi pun akan membiayai sekolah anak almarhum hingga lulus sekolah. Meninggal ditabrak oleh orang dalam keadaan menjalankan tugas patroli malam. Ini adalah supporting saya untuk mereka yang menjalankan tugas dan mengalami musibah saat menjalankan tugas. Ya, selanjutnya pada seluruh aparat semuanya harus waspada, siaga, juga kalau mengendarai kendaraan bermotor sudah nggak boleh sendiri. Nanti anak-anaknya biar saya yang ngurus sekolahnya, biar menjadi anak saya lah, saya biar nambah koleksi anak-anak didik saya yang bersekolah dari ayah-ayah yang meninggal karena menjalankan tugas atau karena faktor. Kita ke berita selanjutnya, pemirsa. Ekshumasi makam Sutrimo, orang dekat ex Jampitsus Febri Adriansyah, digelar Rabu pagi. 180 personel Polresta Banyumas diterjunkan untuk mengamankan. Ekshumasi menjadi proses penting untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo. Dua 20 hari setelah kematian, akhirnya makam Sutrimo dibongkar.
Proses ekshumasi dimulai Rabu pagi mulai pukul 9.30 di pemakaman Bantar Agung Desa Ulahar, Kecamatan Wangon, Banyumas, Jawa Tengah. 180 personel Polresta Banyumas disiagakan menjaga ekshumasi dan sejumlah petugas penggali dilibatkan. Ekshumasi dan otopsi juga melibatkan tim gabungan Perhimpunan Dokter Forensik dan Mediko Legal Indonesia, ahli laboratorium forensik, ahli toksikologi, ahli DNA, serta hispatologi anatomi. Proses ini dilakukan dengan 3 tahap. Pembongkaran makam, pemeriksaan luar untuk memastikan identitas jenazah sesuai permintaan penyidik, dan pemeriksaan bagian dalam. Jadi pada saat ini kami sampaikan keluarga almarhum sudah memberikan izin, memberikan restu secara resmi untuk dilakukan ekshumasi pemeriksaan jenazah untuk mengetahui riwayat medis maupun apa yang akan kita harapkan di dalam penemuan ini oleh tim gabungan dokter forensik. Pemeriksaan juga dilakukan pada kondisi makam, jenis dan kontur tanah, ukuran makam, serta mengambil sampel tanah. Tim juga mengambil sampel jenazah untuk diperiksa dan dianalisa di laboratorium untuk mengetahui penyebab dan cara kematian. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya. Bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Saya sendiri belum melihat karena lagi proses ekshumasi. Ekshumasi itu memeriksa makamnya, jenis tanahnya, panjang makamnya, juga pengambilan sampel di sekitar tanah makam seperti itu. Baru ini penggalian, baru kita periksa luar, baru tadi periksa dalam. Ekshumasi dilakukan atas permintaan keluarga yang menduga ada kejanggalan dalam kematian Sutrimo. Proses bongkar makam berlangsung sekitar 3 jam menjadi perhatian warga sekitar. Polda Metro Jaya sudah meningkatkan status kepenyidikan usai memeriksa 24 saksi. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, dokter forensik merampungkan rangkaian ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo, orang dekat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Rangkaian ekshumasi berlangsung selama 3,5 jam, sementara uji laboratorium sampel membutuhkan waktu hingga 2 pekan ke depan. Rangkaian ekshumasi terhadap jenazah almarhum Sutrimo telah selesai dilaksanakan mulai pukul 09.30 WIB hingga pukul 13.00 WIB, lebih kurang 3,5 jam pelaksanaan. Ini merupakan proses bagian dari penyidikan yang ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Penanganan perkara ekshumasi merupakan bagian dari sinergi lintas satuan, wilayah dan keahlian yang melibatkan Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jawa Tengah beserta unsur jajaran telah membantu, mengkolaborasikan, mensinergikan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Polresta Banyumas. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada unsur kedokteran kepolisian, tim dokter forensik PDFMI Jaya, Jawa Tengah dan Jawa Timur, laboratorium forensik Polri, serta unsur akademik dan universitas. Ekshumasi dilaksanakan bagian dari scientific crime investigation melalui pendekatan multidisipliner berbasis bukti ilmiah untuk memperoleh keterangan medis dan bukti forensik yang dapat membantu membuat terang penyebab meninggalnya almarhum Sutrimo. Dalam pelaksanaannya, tim telah melakukan pembongkaran makam, pemeriksaan luar jenazah, pemeriksaan dalam atau otopsi, serta pengambilan sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sampel yang telah diambil selanjutnya akan menjalani pemeriksaan laboratorium, baik melalui laboratorium forensik Polri maupun laboratorium dari unsur akademik ataupun universitas sesuai bidang keahlian masing-masing, termasuk untuk pemeriksaan toksikologi, DNA dan jaringan. Pelibatan berbagai institusi dan disiplin keahlian dilakukan untuk menjaga objektivitas, integritas pemeriksaan dan akuntabilitas ilmiah, sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diuji dan dipertanggungjawabkan sesuai kaidah. Dari 3 tahap tersebut,
kami juga dari Perhimpunan Dokter Forensik Mediko Legal Indonesia melibatkan beberapa ahli di dalamnya. Selain spesialis forensik mediko legal, kami juga mengajak teman-teman dari laboratorium forensik dan dari laboratorium toksikologi di UI, juga di UNER untuk memeriksa hasil labnya nanti, dan juga dari ahli DNA dan ahli. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya, bisa kita dapatkan mungkin jenazah masih dalam keadaan bagus. Berdasarkan geografis di sini dan tanah juga cukup kering dan bagus, kesulitan mungkin bisa minimal ya. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah mengungkapkan kesedihan mendalam sejak mengetahui kematian orang dekatnya Sutrimo. Febri kini menunggu hasil penyelidikan polisi untuk mengungkap penyebab kematian Sutrimo. Melalui kuasa hukumnya, Febri Adriansyah juga mengungkap Sutrimo memang mengalami sakit yang sudah cukup lama. Kami dari tim kuasa hukum mendapatkan pesan dari Pak FA dan keluarga bahwa Pak FA dan keluarga sangat sedih dan berduka cita sejak mengetahui kematian almarhum Sutrimo. Pihak keluarga, kami tentu saja berharap kita semua menunggu dan menyimak informasi resmi yang disampaikan oleh pihak kepolisian, karena kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan, termasuk proses ekshumasi yang kami dengar informasinya di media itu dilakukan hari ini. Kami juga menyimak apa yang disampaikan oleh pihak dokter dari Polri, bahwa dari kajian ekshumasi ini nanti baru bisa ditentukan atau disimpulkan penyebab kematian apakah natural atau anatural. Jadi sebagai warga negara yang baik dan juga dalam konteks negara hukum, tentu kita hormati proses hukum yang berjalan di Polda tersebut. Sekali lagi kami sampaikan. Sementara itu 24 saksi atas kematian Sutrimo telah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Penyidik juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan keluarga Sutrimo di Banyumas. Penyebab kematian Sutrimo yang ditemukan meninggal di halaman klinik Morden, Jakarta Selatan masih diusut oleh Polda Metro Jaya. Polda menyebut telah memeriksa 24 saksi atas kematian Sutrimo. Polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi-saksi lain, termasuk keluarga Sutrimo di Banyumas. 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Untuk saksi-saksi yang dari pihak keluarga, karena di proses penyelidikan sudah dilakukan pengambilan keterangan, kami akan melakukan pengambilan keterangan atau permintaan keterangan lanjutan nanti di Banyumas. Sementara itu, Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia yang mendampingi pemeriksaan para saksi meminta pihak kepolisian untuk mengungkap tuntas kasus ini. Pitra Romadoni juga menerangkan bahwa pihak keluarga membantah bahwa FA bukanlah kerabat Sutrimo sebagaimana yang tertera di formulir rumah sakit. Yang udah diperiksa 20 lebih pertanyaan, ada yang 17 pertanyaan, ini relatif tergantung daripada masing-masing saksi dan pelapor. Bahwasannya yang bersangkutan atas nama FA bukanlah kerabat daripada almarhum Sutrimo. Itu tidak benar kerabatnya kan itu, dan mereka juga nggak kenal yang namanya FA ini. Usai meningkatkan status penanganan kasus kematian Sutrimo, mantan kepala rumah tangga di kediaman ex Jampitsus Febri Adriansyah dari penyelidikan ke tahap penyidikan, Polda Metro Jaya menjadwalkan ekshumasi atau bongkar kubur di Banyumas pada hari Rabu. Langkah ini dilakukan guna mengungkap penyebab pasti kematian korban yang dinilai tidak wajar oleh pihak keluarga. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus kematian Sutrimo, Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah telah naik ke penyidikan.
Polisi tegaskan pasal yang disangkakan masuk ke pembunuhan berencana. Hampir 3 pekan sejak ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tabir kematian Sutrimo perlahan mulai disingkap. Kasus tewasnya pria yang kuat dikaitkan sebagai mantan kepala urusan rumah tangga atau Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah itu kini resmi naik ke tahap penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima pelimpahan dari Polresta Banyumas mengatakan pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang diterima adalah pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Komisi 3 DPR RI akan mengawasi secara utuh dan mengawal tuntas kasus kematian Sutrimo, pria yang diduga sebagai kepala rumah tangga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Komisi 3 minta polisi juga memeriksa semua saksi termasuk Febri Adriansyah. Kira dari sisi KUHAP kita ya, semua pihak yang terlibat langsung atau mengetahui atau setidak-tidaknya tahu tentang apa yang terjadi di tindak pidana ini, tentu penyidik harus mengumpulkan bukti itu selengkap-lengkapnya. Jangan ada yang ditinggal, karena memang KUHAP yang baru ini, KUHAP baru kita baru berlaku tahun ini, mengharuskan itu semua selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya. Termasuk dengan meriksa Febri? Menurut saya siapapun, apalagi Febri kan, karena yang nyangkut ke dia kan begitu. Jadi saya kira penyidik udah tahu lah siapa yang harus mereka periksa, dan tugas kita nanti menanyakan. 3 WNI menjadi korban penyerangan kelompok Houthi di Pelabuhan Bab El Mandab, Yaman. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Malam. Penumpang terpaksa menggantung tinggi di atas kereta gantung Manizales setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 menghentikan sistem kereta gantung di Kolombia pada hari Senin. Ya pemirsa, seperti kita lihat di rekaman video, memperlihatkan para penumpang terdampar di dalam kabin, di mana beberapa di antaranya menangis dan berdoa sambil melihat ke arah kabin kereta gantung lain yang terhenti, serta juga struktur bangunan yang rusak di bawahnya. Sementara itu, operator terdengar mengimbau mereka untuk tetap tenang. Seluruh penumpang di seluruh jaringan sistem berhasil dievakuasi tanpa ada korban luka. Layanan Geologi Kolombia mencatat gempa tersebut berkekuatan magnitudo 7,4 menjadikannya gempa bumi terkuat yang tercatat di negara itu pada abad ini. Sehari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang sebagian besar wilayah Kolombia, tim penyelamat khusus terus mencari warga yang mungkin masih terperangkap. 22 pawang dan 10 anjing dilatih khusus untuk tugas pencarian dan penyelamatan. Pengerahan tim menunjukkan kemampuan khusus anjing pelacak dalam mendeteksi keberadaan manusia di dalam struktur bangunan terdampak. Tim anjing pelacak dikerahkan ke area-area dengan tingkat kerusakan terparah. Di tengah bangunan runtuh dan rumah-rumah yang rusak, pemirsa, kerja anjing pelacak menjadi penting krusial bagi para petugas. Setiap sinyal yang terdeteksi memberikan harapan baru untuk menemukan korban dalam keadaan hidup. Informasi lainnya pemirsa, kelompok Houthi menyerang kapal MV Tihamah di Pelabuhan Bab El Mandab, Yaman. 3 WNI diduga menjadi korban penyerangan. Dari sejumlah sumber di media sosial, hantam kapal komersial yang berlayar dari Oman. Kapal milik warga negara Mesir ini diduga mengangkut peralatan militer milik Arab Saudi. Kemenlu melalui KBRI Muscat terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perkembangan insiden serangan, termasuk dengan perusahaan dan 2 ABK WNI yang selamat.
Kementerian Luar Negeri sudah mengeluarkan rilis. 2 ABK WNI terluka sudah mendapatkan perawatan. 1 ABK luka ringan tidak membutuhkan perawatan. Sementara 1 ABK lainnya terluka dirawat di rumah sakit. Sementara itu 1 ABK WNI masih belum ditemukan. Namun sejumlah kabar beredar 1 ABK WNI meninggal dunia dan 3 lainnya yang meninggal merupakan ABK warga negara Pakistan. Kementerian Luar Negeri dan KBRI Muscat mengupayakan penanganan bagi ABK WNI yang terluka dan mempersiapkan fasilitas kepulangan. Kilang minyak di Libya terbakar akibat serangan drone. Kebakaran ini berpotensi memperburuk kelangkaan bahan bakar minyak di negara anggota OPEC. Serangan drone terhadap kilang minyak di Libya menghancurkan sebuah tangki penyimpanan. Tangki ini berisi 4,5 juta liter bahan bakar kendaraan. Otoritas setempat berusaha memadamkan api dan menjadikan tangki lain agar tidak terbakar. Dalam 3 hari terakhir, 4 serangan disebut terjadi di kota Zawiya. Iran terus mengembangkan senjatanya. Kali ini rudal mereka berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat di Yordania. Iran kembali meluncurkan gelombang serangan drone dan rudal canggih yang mampu mengubah arah secara mendadak. Rudal dan drone mereka berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat di Yordania. Media Amerika Serikat The New York Times juga telah mengungkap kecanggihan senjata milik Iran. Serangan Iran yang telah berlangsung sejak bulan Juli telah melukai lebih dari 100 tentara Amerika Serikat. Sementara itu, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tire, Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansuri, distrik Tire, Lebanon Selatan. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hizbullah. Serangan ini terjadi di tengah perundingan Israel dan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Sementara itu disaksikan warga dan militer Lebanon, tentara Zionis Israel merobohkan rumah-rumah di desa Zautar al-Gabiyah. Warga mengklaim pembongkaran merupakan metode penyiksaan Israel terhadap penduduk setempat. Sebelumnya, media Lebanon melaporkan teroris Israel kembali membombardir kota Zautar. News 5, saya Yudi Handoyo dan inilah selengkapnya. Ya, pemirsa, tantangan berhadiah minuman keras dengan syarat bisa membaca hafalan salah satu surah Al-Quran di sebuah acara musik di Jakarta viral di media sosial dan mendapat kecaman. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyesalkan dan meminta produk minuman keras ditindak tegas. Ya, ini adalah video yang viral di media sosial beberapa hari yang lalu. Salah satu stand produk minuman keras di sebuah festival musik di Jakarta menggelar tantangan untuk pengunjung. Dalam tantangan itu pengunjung disyaratkan bisa membaca salah satu surat dalam Al-Quran untuk mendapat imbalan berupa minuman keras. Video ini pun mendapat kecaman dari berbagai kalangan, termasuk Gubernur Jakarta Pramono Anung. Gubernur mengatakan tindakan tersebut menodai kehidupan beragama. Selain menyesalkan peristiwa itu terjadi, dirinya juga meminta produk minuman keras ditindak tegas. Yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di... Informasi lainnya, kasus kematian Sutrimo Karungga ex Jampitsus Febri Adriansyah telah naik ke penyidikan. Polisi tegaskan pasal yang disangkakan masuk ke pembunuhan berencana.
Hampir 3 pekan sejak ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik Morden, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, tabir kematian Sutrimo perlahan mulai coba disingkap. Kasus tewasnya pria yang kuat dikaitkan sebagai mantan kepala urusan rumah tangga, Karungga, ex-Jampitsus FA itu kini resmi naik ke tahap penyidikan. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang menerima pelimpahan dari Polresta Banyumas mengatakan pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang diterima adalah pasal pembunuhan atau pembunuhan berencana. Pasal yang dipersangkakan sebagaimana laporan polisi yang kami terima itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Pihak kuasa hukum keluarga Sutrimo mengungkap sederet kejanggalan yang dirasakan ketika almarhum tiba di rumah duka. Pertama, pihak keluarga merasa pemakaman almarhum terkesan mepet. Kedua, HP almarhum tak ditemukan dan dijanjikan akan diberikan belum juga datang. Ketiga, nomor HP 2 petugas yang membawa jenazah tak bisa lagi dihubungi setelah pemakaman. Petugas juga terkesan terburu-buru tidak mengikuti prosesi pemakaman. Pihak keluarga Sutrimo juga tak menerima informasi jelas terkait penyebab kematian, lalu identitas pengantar juga misterius. Keluarga menerima uang santunan 20 juta rupiah namun tak diketahui siapa yang memberikan uang itu. Tempat dari pihak keluarga tidak ingin ada pengusutan tentang kasus kematian Sutrimo. Apakah itu akhirnya dibantah, Mbak An? Betul, peristiwa itu iya, bahwa memang dari awal sebelum saya masuk, pihak keluarga itu sangat tertutup dan memang selalu statementnya adalah sudah mengikhlaskan karena memang banyak pertimbangan yang memang sampai sebelum saya masuk gak ada yang mengeksplorasi gitu kan, itu aja. Tapi memang fakta itu betul. Fakta itu betul. Penyebabnya apakah ada tekanan atau memang dari pihak keluarga saja yang tidak mengetahui jalurnya, Mbak An? Iya, saya kira kalau tekanan sama sekali tidak ada dan semoga ke depan juga tidak pernah ada tekanan kepada keluarga karena ketidaktahuan. Mereka menghadapi hal itu harus bagaimana, sementara mereka juga tidak ada orang yang dipercaya. Nah, begitu Mbak An masuk ke sana, akhirnya apakah keluarga pun memberitahu banyak kejanggalan yang dipertanyakan pihak keluarga? Ini kok kesannya penguburannya itu dipepet-pepetin nyampenya malam, padahal sebenarnya sudah dikirim dari dari Jakarta itu 12:30, tapi kok sampai sini jam 10. Semuanya sudah. Majelis Ulama Indonesia mengharamkan uang pendaftaran lomba perayaan 17 Agustus sebagai sumber biaya hadiah. Praktek ini tergolong judi. Dikutip dari laman MUI Digital, Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kiai Haji Muiz Ali menegaskan penyelenggaraan lomba perayaan 17 Agustus hukumnya boleh. Kemerdekaan Indonesia wajib disyukuri karena merupakan rahmat termasuk memeriahkannya melalui berbagai ajang perlombaan. Mengutip uang pendaftaran, panitia dilarang menggunakan uang pendaftaran peserta lomba sebagai sumber biaya untuk hadiah karena tergolong praktik judi atau qimar. Dalam fikih Islam melarang skema tersebut karena hukumnya haram. Dari lomba 17 Agustus kita ke informasi Badan Gizi Nasional yang telah menetapkan batas waktu konsumsi menu makan bergizi gratis yakni 4 jam setelah matang. Kepala BGN Sudaryono menyebut aturan itu merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan kualitas menu makanan MBG bagi para penerima manfaat. Terkait hal itu, Sudaryono wajibkan setiap wadah atau ompreng makanan MBG diberi label agar guru dan peserta didik tahu batas waktu konsumsinya kapan. Selain itu, ia juga meminta guru mengecek label batas waktu konsumsi yang tertera di makanan jika telah melebihi waktu konsumsi. Kepala BGN meminta menu MBG tidak dimakan. Sebelumnya, untuk mencegah keracunan, BGN juga meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program makan bergizi gratis. Telah memberlakukan label makanan yang wajib dikonsumsi atau dimakan 4 jam setelah makanan itu matang. Maka kami menghimbau kepada para siswa, para peserta didik dan juga memohon kepada Bapak Ibu Guru untuk kemudian sama-sama mengecek sebelum makanan MBG dikonsumsi, dicek apakah jam konsumsinya itu di bawah dari jam yang ditentukan. Manakala lebih dari jam yang ditentukan, kami mohon dengan sangat hormat untuk tidak dikonsumsi.
Saya ulangi, untuk tidak dikonsumsi manakala melewati jam batas yang ditentukan. Dan kami juga menghimbau kepada para siswa dan juga memohon kepada Bapak Ibu guru untuk juga memberitahu kepada peserta didik, siswa-siswa di kelasnya untuk kemudian tidak membawa pulang menu makanan MBG ke rumah. Ya, demikian Sindo News 5. Terima kasih dan sampai jumpa.